Salam. Woi, sebelum tampil ya, kita beraksi. HP kelas, masya Allah. Ini nanti tanggung jawab ya, bersihkan. Ini penyamun nih. Penyamun. Prajurit. Oh, baik. Aduh. Ini nanti adalah goa yang akan dijadikan dalam kisah kali ini. Nah, di sini adalah istana kerajaan. Ini istana kerajaannya. Istana Raja Dikyatius. Oke. Di sini ada meja pedagang. Oh, kayaknya dinejat sama Iqbil. Yang di sini MC. Ini dari pasangnya effort persiapan mereka luar biasa untuk literasi aksi kali ini. Mudah-mudahan berjalan lancar. Mohon doanya buat ananda kami kelas 7 Abu Bakar SMP Negeri Medan Pekanbaru. Tuh, sebelum bertampil ya. Mau kemana? Ganteng banget deh. Raja Zolim. Ini sebagai raja. Raja Dik apa tadi? Dikyanius. Masya Allah. Jangan seperti di dunia nyata ya. Iya, enggak. Oke, baik. Dunia dalaman. Ingat Fat, suaranya keren nanti kan. Ini penontonnya. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Oke, kita akan mulai kegiatan literasi aksi pagi kita ini. Kamis 29 Januari 2026. Kelas 7 Abu Bakar SMP Negeri Medan Pekanbaru. Penonton nanti selama menyaksikan dapat ada yang ribet ya. Semangat. Mudah-mudahan lancar. Sarjuna. Iya. Mantap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan nikmat dan rahmatnya kita masih bisa berkumpul dalam rangka literasi aksi kelas 7 Abu Bakar pada pagi hari ini. Salat beriringan salam kita hadiahkan kepada junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, izinkan kami memperkenalkan diri dan peran kami masing-masing. Saya Faras berperan sebagai narator. Saya Selvin berperan sebagai pemuda. Saya Habib berperan sebagai pemuda 2. Saya Dayan berperan sebagai pemuda 3. Saya Bogan berperan sebagai pemuda 4. Saya Fadil berperan sebagai pemuda 5. Saya Sauki berperan sebagai pemuda 6. Saya Gilang berperan sebagai pengembala. Saya Razik berperan sebagai penjuri setengah
Saya Bintang, saya berperan sebagai pengelola Raja satu. Saya Malau, saya berperan sebagai penawar Raja 2. Saya Arjuna, saya berperan sebagai raja yang baik. Saya Maat, saya berperan sebagai Raja Zolim. Masya Allah. Saya Iqbal, saya berperan sebagai pedagang 2. Saya Iqbal, saya berperan sebagai pedagang 2. Saya Ivan, saya berperan sebagai warga 1. Saya Adam sebagai warga 2. Saya Reza berperan sebagai warga 3. Saya Dilan, saya sebagai warga 5. Saya Najwa berperan sebagai pembeli utama. Saya Fabi, saya berperan sebagai pembeli 2. Saya Zaki, saya berperan sebagai narator 2. Tanpa berlama-lama, marilah sama-sama kita saksikan penampilan aksi dari kelas 71 Al-Fatah yang berjudul tentang Ashabul Kahfi. Pada suatu masa di negeri Romawi, di sebuah kota bernama Apestus, hiduplah seorang raja zalim yang bernama Diocletianus. Ia membangun istana yang sangat megah, terbuat dari batu marmer. Panjang istananya sekitar 60 km. Raja juga mengangkat 6 orang yang menjadi para menteri dan pembantunya. Mereka terdiri dari Tamlika, Mixalmina, Mixhaslimina, Marpelius, Cassidius, dan Sidenius. Suatu hari, salah satu dari mereka merasa tidak yakin dengan Tuhannya. Wahai teman-temanku, aku sedang dirisaukan dengan sesuatu yang membuatku tidak ingin makan, minum, ataupun tidur. Apa yang kau risaukan, wahai Tambika? Sudah lama aku memikirkan tentang langit. Tuhan itu tidak makan, tidak minum, dan tidak juga tidur. Sedangkan Raja Diocletianus melakukannya, dan dia mengaku sebagai Tuhan. Kami semua juga sudah lama memikirkan tentang hal itu. Maka berilah kami jalan keluar untuk itu. Baiklah, kita tinggalkan saja Raja Zolim itu. Akhirnya, mereka pun pergi meninggalkan Raja Zalim. Mereka berjalan sejauh 3 mil. Setelah berjalan sekitar 26 km, mereka menemukan orang lain. Mereka pun menceritakan semua yang terjadi pada diri mereka. Hati pengembara pun tertarik dan mengirim semua kambing-kambing ke balai. Tak lama setelah itu, pengembala pun kembali bersama kambing yang selalu mengikutinya. Kambing itu ditinggalkan di depan bukit yang ingin mereka tuju. Suatu ketika,
Waktu Raja Dikianius baru saja selesai berpesta, ia bertanya tentang 6 orang pembantunya. Sana. Ia mendapat jawaban bahwa mereka sudah melarikan diri. Amarah sang raja membuat ia mengarahkan beberapa pasukan berkuda yang cepat menelusuri 6 pembantunya. Pasukan berkuda datang. Sekarang berdiri kalian dan cepat cari mereka. Setelah sampai di depan gua, raja mendapati pembantunya sedang tidur di dalam. Kalau aku hendak menghukum mereka, tidak akan aku jatuhkan hukuman yang lebih berat dari perbuatan mereka. Panggillah tukang-tukang batu ke sini. Perintahkan mereka untuk menutup goa ini. Di dalam gua yang tertutup rapat itu, mereka tidur selama 309 tahun. Setelah masa yang sangat panjang, atas izin Allah, mereka terbangun kembali. Allah membuat mereka merasa sangat lapar. Baiklah saudaraku, aku saja yang memberinya keluar. Kantong ajaib. Lalu Kamika pun keluar dari gua pergi menuju pasar di dalam kota itu. Ia heran melihat suasana kota yang sudah sangat berubah seperti yang kali dia lihat. Sang pemuda buat Kamika bertanya kepada Raja Harun. Wahai Tunjung Roti, apakah nama kota ini? Kota ini bernama Kota Pesus. Siapa nama raja kalian? Abdurrahman. Ambil uang ini dan berikan aku makanan. Menurut ibu heran melihat uang yang diberikan kepada tersebut. Apakah kamu menemukan harta karun? Tidak, itu uangku 3 hari yang lalu. Berikan ini, atau akan aku hadapkanmu kepada raja. Kamika melewati tanah kemudian dibawa ke raja. Tapi aku tidak menemukan harta karun. Ya, aku warga dari kota ini. Adakah orang yang benar? Ada. Coba. Sudah 1000 orang yang disebutkan Kamika, namun tak satu pun yang dikenal oleh raja.
Coba tunjukkan di mana rumahmu. Ya akan tunjukkan. Ya akan aku tunjukkan. Dan utuslah satu pengawalmu untuk menemaniku. Raja pun mengutus satu orang pengawal terpercayanya. Setelah berjalan sekian lama, akhirnya mereka berjalan sekian lama, akhirnya mereka pun sampai di rumah yang paling tinggi di kota itu. Tiba-tiba orang itu bertekuk lutut di hadapan Amerika. Ini adalah datuku. Demi Allah, dia salah seorang yang di antara orang yang melarikan diri dari Raja Dikianius. Kabar tersebut sampai kepada raja. Warga pun berbondong-bondong menciumi tangan Amerika. Temanku masih berada di dalam gua. Biarkan aku sendiri yang menghadapi mereka. Wahai teman-temanku, menurut kalian sudah berapa lama kita tertidur di gua ini? Mungkin cuma sehari atau beberapa hari. Bukan, kita sudah tertidur selama 309 tahun. Hah? Sekarang kita berdoa kepada Allah untuk mencabut nyawa kita. Allah akhirnya mencabut kembali nyawa mereka. Raja dan utusannya kebingungan mencari jasad-jasad mereka yang tertutup oleh telur gua. Gua itu sampai sekarang dikenal sebagai tempat tidur Ashabul Kahfi. Habis ini apa? Habis ini. Terima kasih pada teman-teman. Selanjutnya sesi yang akan dilakukan oleh teman-teman. Apa kuis? Kuis siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 71 Abu Bakar ada beberapa kuis dari transaksi yang kami tentukan tadi. 2 soal untuk laki-laki dan 2 soal untuk perempuan dan 1 soal untuk rebutan. Teknis menjawabnya adalah tunggu soal selesai dibacakan baru mengangkat tangan. Kemudian jika sudah ditunjuk maka maju ke depan. Soal pertama untuk Putra. Siapakah yang berperan menjadi pengembala yang ikut berjihad bersama 6 pemuda lalu tertidur di gua selama 309 tahun? Bang Azim. Nama lengkap lah bilang. Ya, kalau nama lengkap. Soal kedua yaitu
untuk putri. Siapa nama anjing yang dibawa oleh pembala tadi? Angkat tangan bilang. Akira. Soal ketiga itu untuk cowok. Nabi apa yang diutus saat Ashabul Kahfi? Bang Fadil. Nabi Musa. Soal keempat untuk putri. Berapa lama 7 pengguna Ashabul Kahfi tertidur di dalam gua? Aulia. Soal terakhir, putra putri boleh menjawab. Pada surah kisah Ashabul Kahfi diabadikan dalam Al-Quran. Soal pada surah apa kisah Ashabul Kahfi diabadikan dalam Al-Quran? Soalnya 1, 2, 3. Mau mati. Surah Al-Kahfi. Sekian dari kami. Terima kasih untuk yang sudah menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.